Nonton Ina Health dari rumah aja. Hai Bunda, terkadang kita bingung ya dalam kondisi pandemi ini. Apa buah hati kita dibawa untuk imunisasi? Padahal bahaya juga ya kalau harus keluar dari rumah. Nah, ada tipnya nih. Kita bahas yuk di Hai Dok bersama saya, Dr. Maineni Sitaresmi. Pertanyaan yang pertama, Hai Dok, amankah melakukan imunisasi bagi anak pada saat pandemi COVID-19 dan apakah ada tipnya? Pertanyaan yang bagus. Jadi kita tahu bahwa imunisasi sangat penting untuk mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya pada anak-anak. Misalnya adalah radang otak, kemudian diare, kemudian contohnya campak. Nah, kalau kita tidak berikan imunisasi atau menunda, berarti anak-anak kita rentan terhadap penyakit-penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu, meskipun pandemi, kita tetap harus melakukan imunisasi. Bagaimana tipnya supaya kita bisa melakukan imunisasi tetapi tidak tertular oleh corona? Yang pertama, kita harus janjian dulu dengan apakah dengan dokter atau di puskesmas atau di posyandu. Jadi biar tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua, biasanya petugas di sana sudah melakukan persiapan. Jadi tempatnya harus yang terbuka gitu ya. Kemudian tidak boleh ada yang menunggu terlalu lama, tidak bercampur dengan anak-anak atau orang yang sakit. Kemudian yang penting untuk Bunda, pada waktu bawa ke sana kita harus yakinkan putra kita dalam kondisi yang sehat ya. Jadi kalau misalnya biasanya di sebelum pandemi batuk pilek boleh imunisasi, kalau saat ini batuk pilek demam ditunda dulu. Apalagi kalau misalnya ada keluarga kita yang baru kena COVID, maka anak kita harus diisolasi, tunggu 14 hari, baru setelah itu sehat, kemudian baru divaksinasi. Kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian pakai masker untuk orang tuanya ya, untuk anak di bawah 2 tahun nggak perlu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang nomor 2, Hai Dok, saya pernah membaca info bahwa ada bayi yang baru lahir terinfeksi COVID-19 sementara ibunya negatif COVID-19. Apakah bisa seperti itu? Ya. Jadi kalau misalnya ibunya negatif ya, kemudian petugasnya juga negatif, kemudian lingkungannya negatif semua, mestinya anak itu nggak akan terkena infeksi COVID ya. Tetapi kalau misalnya dia positif COVID, berarti dia ada tertular dari lingkungannya. Apakah misalnya habis melahirkan kadang-kadang kan ada di orang-orang besuk, nah itu juga bisa. Jadi kalau apalagi di saat COVID ini sebaiknya tidak menerima tamu ya, menerapkan protokol kesehatan dengan cara yang benar gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Hai Dok, apakah anak di bawah 2 tahun perlu menjalani rapid test? Nah, ini juga, dan apabila anak dinyatakan positif, apakah imunisasinya dihentikan sementara? Jadi untuk rapid test, jadi sekarang masih banyak kontroversi ya. Jadi sebetulnya untuk menentukan apakah seseorang itu terkena infeksi atau tidak, itu sebetulnya bukan rapid test, tapi adalah dengan pemeriksaan swab. Ya, semua sudah tahu. Dan swab itu dikerjakan pada orang yang dia terpapar dengan misalnya mungkin kontak erat dengan yang konfirmasi positif. Ya, misalnya ada anak kita, kemudian suami kita positif, ya berarti kita semua yang kontak itu harus dilakukan dengan swab ya. Kalau hasilnya positif, maka ini harus diisolasi dan harus diobati sampai 14 hari. Kemudian kalau dalam 14 hari tidak ada gejala, maka kita berikan imunisasi setelah itu. Ya. Begitu ya. Nah, sekarang nggak usah khawatir lagi ya, Bunda.
Selalu jadi orang tua yang siaga dan pastinya tetap memberikan imunisasi untuk buah hati kita. Ada pertanyaan lagi seputar imunisasi? Sampaikan ke akun InaHealth. Saatnya saya, Dr. Maineni, pamit. Sampai jumpa.